Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan Keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, untuk pagi hari ini bersama Anda untuk edisi hari Senin 2 Al-Muharram 1445 Hijriah atau di 8 Juli 2024. Kita bersama pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Tentu nanti Anda dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini ya di line telepon 0271638123 atau di SMS dan WA 081393809000. Atau Anda bisa meninggalkan komen di YouTube kami karena saat ini kami live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Silakan tinggalkan komen untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jam 10 pagi. Dan untuk kesempatan pagi hari ini tamu kita spesial nih ya dari Satgas MTA, Satuan Tugas gitu ya istilahnya ya. Ada dua narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang di studio ini ada Ustadz Wahyudi gitu ya. Beliau adalah Sekretaris 2 Satgas MTA. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Ya, Alhamdulillah sehat begitu. Kemudian yang kedua ada Ustadz Muhammad Arif Wibowo SSI, Komandan Satgas MTA. Melalui aplikasi Zoom kita sudah tersambung nih ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di studio sudah ada Ustadz Wahyudi nih bersama kita ini. Ustadz ya. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, kita akan membahas Satgas MTA gelar Diklatsar yang ketiga dan pilihan negara tahun 2024 gitu ya. Ini tidak lama lagi ini akan digelar Diklatsar pendidikan latihan dasar yang ketiga ini ya. Yang ketiga begitu. Kita ke Komandan Satgas MTA terlebih dahulu ini, Ustadz Wahyudi ya yang ada di Jogja ini, langsung di Jogja ini. Ustadz, bisa disampaikan ke para pendengar semuanya ini tentang Satgas MTA begitu. Sebenarnya Satgas ini seperti apa sih awalnya gitu ya? Tentang adanya Satgas, kemudian sebenarnya tugas dan fungsi mereka apa gitu. Bisa disampaikan dulu nih sebelum kita nanti masuk ke bagaimana Diklatsar yang ketiga ini gitu. Jadi Satgas MTA itu kan warisan dari para pendahulu kita. Itu zaman dulu tahun 80-an ya. Dulu masih AMPI. Kemudian berganti seragam, berganti nama dan akhirnya menjadi Satgas MTA. Dulu kan ada AMPI, tapi sebelum AMPI itu ada ya istilahnya kalau dalam satu organisasi yang baru tumbuh itu kan ada semacam istilahnya tim sibuk gitu. Tim sibuk itu apa saja dilakukan. Akhirnya ada dulu juga ada namanya tim bagian parkir tapi belum 246, kemudian ada Bankom tapi belum komunikasi biar lancar, kemudian ada istilahnya ya kemudian dikenal AMPI dan akhirnya menjadi Satgas seperti sekarang ini dengan baju yang seperti mungkin jenengan lihat di lapangan itu. Kalau tugas dan tanggung jawab Satgas itu kan tugas utamanya kan mengawal dakwah Majelis Tauhid Quran baik internal maupun eksternal. Internal itu mengawal ketika ada pengajian di tingkat cabang perwakilan, kemudian kegiatan-kegiatan intern, entah itu donor darah, entah itu pengajian akbar di tingkat cabang maupun perwakilan, kegiatan-kegiatan
kepemudaan, kegiatan apa saja yang di lingkup pengajian ahad pagi, pengajian khususi, pengajian apa saja yang di lingkup apa itu Majelis Tafsir Al-Quran, baik mengamankan, kemudian apa itu memberi rasa nyaman jamaah supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, kemudian kalau eksternal ya kemudian kita bersinergi dengan stakeholder di wilayah itu, bekerja baik dengan stakeholder setempat TNI Polri, kemudian Satpol PP, kemudian dinas-dinas yang terkait dengan Satgas dan juga ormas-ormas yang ada, juga tercipta apa itu keamanan yang kondusif. Kita juga selain tugas utama tadi, ketika sebenarnya hampir sama dengan ada kemiripan dengan TNI Polri. Ketika mungkin ada bencana, kemudian Satgas kita diterjunkan di lokasi-lokasi, nah dan sebagainya. Sosial Gitu. masyarakat. Nah, Secara sederhananya, jadi kan membantu memperlancar kegiatan dakwah baik tingkat cabang, perwakilan atau pusat begitu ya. Jadi itu untuk tugas-tugas sederhananya. Kemudian untuk eksternalnya, ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemerintahan, kemudian TNI Polri, kemudian biasanya juga ada TMMD, ini juga bagian dari ini ya, tugas dari teman-teman Satgas MTA begitu. ya, intinya Satgas MTA itu dibentuk itu untuk semua kalangan masyarakat, betul. membedakan agama, suku, ras, selama tidak istilah bertentangan dengan misi dan visi Majelis Tafsir Al-Quran. Betul. Kemudian kalau untuk ini Ustadz, pembagian Satgas ini ada beberapa begitu ya? Ada beberapa, apakah ini juga disesuaikan dengan tugasnya begitu? Kalau dulu mungkin ada ini ya, yang seragam dureng dulu ya. Ini sekarang apa saya sudah dirubah semuanya ini saat untuk membedakan sesuai dengan tugasnya ini? Oke. Semakin berkembangnya Satgas MTA itu apa itu ayahan juga semakin banyak, kemudian berbanding lurus dengan apa itu penambahan jumlah warga, kemudian berbanding lurus dengan pertambahan gedung perwakilan cabang. Tentunya kan dari sekian banyak Satgas yang ada kita itu harus kita apa itu plot-plot sesuai dengan apa itu kemampuan skill masing-masing, dan harus kita latih. Itu semakin berkembang ya, sebagaimana yang ada di apa sebuah negara kan, semakin besar negara kan, kalau di negara kita punya apa TNI Polri kan, kita juga ada Satgas. Kalau di negara kita punya Basarnas, kita punya SAR MTA, kemudian di negara kita punya mungkin apa itu BPBD, kita punya relawan. Nah, begitu juga di internal Satgas ini, mulai kita bentuk apa itu seksi-seksi atau divisi-divisi supaya dari masing-masing divisi itu nanti kita apa namanya beri kapasitas yang berbeda. Gitu. Nah, jadi semakin ketika nanti kita, ini urusan kamu bagian logistik, maka kita sudah punya tim logistik, kita punya tim. Sekarang kita punya tim DSE, dokumentasi dan cyber Satgas. Ini Satgas bagian ngurusi apa itu dokumentasi dan liputan kaitannya dengan. Nah, bahkan sekarang kita punya tim olahraga, mungkin dayung. Nah, ke depan kita punya marching band. Jadi semakin banyak. Nah, kemudian kalau Satgas kita sendiri ada tim pengendali. Tim pengendali itu akan kita istilahnya apa ya? Dikdayanya akan kita munculkan, jadi kita maksimalkan. Jadi kalau lama ini kan untuk mengatur lalu lintas, tapi sebenarnya kan itu kan awalnya kan baret biru. Baret biru itu kan indikasi apa itu korelasinya dengan istilahnya disiplin untuk institusi tersebut. Misalnya kalau POM gitu ya, Denpom gitu ya. Di program. Nah, makanya itu walaupun sekarang pengendali itu baretnya kita ganti yang merah, tapi tapi sebenarnya tugas dan fungsinya tetap sama. Jadi nanti selain mengatur lalu lintas, kemudian pengamanan VIP, kita juga akan memunculkan lagi, akan menempatkan posisi pengendali itu sebagaimana mestinya, yaitu
untuk mendisiplinkan, kemudian menertibkan baik seragam maupun kedisiplinan anggota gitu ya. Oh gitu. Dan ada lagi Satgas Pengamanan. Satgas Pengamanan itu ya tugasnya secara umum lah, misalkan mengamankan, kemudian mengamankan apa itu kegiatan-kegiatan MTA dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tim divisi, kita punya tim divisi itu ada lagi, jadi memang tugasnya juga tugas khusus lah, misalkan ada artinya tugas-tugas yang memang khusus, nah, maka kita menugaskan divisi. Biasanya ini tim awal untuk kita tugaskan. Kemudian ada Satgas Upacara. Satgas Upacara memang ketika ada undangan upacara di instansi baik TNI, Polri, Satpol PP, kemudian di relawan itu kita menerjunkan Satgas Upacara. Gitu. Jadi memang pembagiannya disesuaikan dengan tugasnya begitu ya. Untuk tugasnya kita nanti Satgas yang upacara berarti memang sebagian besar atau lebih banyak tugasnya adalah menghadiri upacara-upacara. Gitu yang ada di pemerintah. Biasanya juga ada undangan ya, pembukaan TMMD atau mungkin upacara-upacara peringatan hari besar ini juga MTA dilibatkan, hadir gitu ya untuk ikut berupacara gitu. Alhamdulillah. Dan ini ya sedikit gambaran tentang Satgas MTA begitu. Kalau tentang kepengurusan ini seperti apa? Dari baik tingkat pusat, kemudian perwakilan, kemudian cabang, ini saling keterkaitan begitu NJ? Monggo. Ya, ini garis komandonya ini kan sudah cukup tertata dengan baik ya, dari pusat sampai ke daerah itu kita lebih enak. Makanya kalau ada pertanyaan kok kita bisa menghimpun ketika yang terakhir itu di Demak itu, kenapa kita bisa mengakomodir, bisa menggerakkan teman-teman Satgas, relawan dan elemen lain dalam waktu mungkin 3 jam atau 4 jam, mungkin kurang lebih 1.000 personil itu karena memang garis komandonya sudah jelas ya, tata dengan baik. Jadi kalau hari ini misalkan nanti jam 12 berangkat ya insya Allah kita sudah menyiapkan satgas-satgas di daerah itu sudah siap, dan ini sudah istilahnya istiqomah terbukti di Demak kemarin. Jadi garis komandonya adalah dari komando Satgas MTA pusat, kemudian ke tingkat perwakilan, kemudian tingkat cabang. Di tingkat cabang itu ada koordinator Satgas atau koordinator relawan. Kemudian ada include dengan pengurusnya lah. Tapi jelas di situ ada yang membawai, yaitu koordinator Satgas apa. Kemudian naik lagi koordinator Satgas perwakilan dengan jajarannya, itu juga sudah ada. Kemudian di tingkat pusat kan yang menjadi pionir atau ujung tombak di pusat ini adalah Solo Raya, Jogja, Ngawi dan Semarang. Yang ini yang sering kita ajak berkoordinasi untuk mengelola Diklat-SAR maupun Satgas MTA yang ada di seluruh Indonesia. Jadi koordinasinya yang wilayahnya dekat ya ini alhamdulillah. Jadi di wilayah Solo Raya, kemudian Ngawi tadi ya, ada tambahan Semarang, Ngawi, Jogja. Semarang, Jogja. Oh gitu. Kemudian untuk event-event dari kegiatan Satgas ini seperti apa? Apakah mungkin yang sudah menjadi anggota ini ada semacam latihan rutin begitu? Ustadz, maka Ustadz Wahyudi juga boleh menjawab, Ustadz Arif juga bisa menjawab. Mas Wahyudi gantian dulu. Oh iya kan. Monggo ini gimana Ustadz Wahyudi tentang event-event rutin gitu ya yang diselenggarakan oleh Satgas karena memang sudah menjadi anggota begitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan Satgas biasanya kita sudah ada kegiatan rutin dalam rangka untuk menjalin dengan elemen yang ada di daerah sekitar kita. Misalnya dengan Muspika itu kita bisa menjalin hubungan baik dengan elemen yang lain, misalnya dari
organisasi lain, kita ada kegiatan bersama. Biasanya itu kadang kita senam bareng, lari, jalan sehat, ataupun kadang ada kegiatan bersama untuk kegiatan sosial, misalnya bersih-bersih gitu. Nah, jadi itu rutin gitu ya, yang memang sudah menjadi agenda rutin. Selain daripada itu, kemudian adakah semacam latihan-latihan begitu? Kalau untuk kegiatan latihan yang sering kita adakan itu biasanya kegiatan bela diri. Bela diri itu kita adakan tiap hari Ahad, itu ada yang pagi, ada yang malam. Memang karena tingkatannya untuk tingkat bela diri itu sudah beda, maka ada yang pagi, ada yang malam. Ya, istilahnya tingkatan kalau sabuknya gitu ya mungkin ya. Sabuknya. Yang sabuknya. Kemudian kalau dari segi keanggotaan ini dominasi dari rentang usia berapa ini? Nah ini karena rentang usia ini maka akan diadakan Diklat-Sar Satgas ketiga ini dalam rangka karena memang satgas-satgas yang ada saat ini memang banyak didominasi dengan usia yang sudah sepuh. Maka dari beliau Ustadz kemudian Komandan Pusat itu menginstruksikan untuk bisa adanya kegiatan Diklat-Sar Satgas itu. Jadi memang untuk dominasi ini usianya senior ini. Ya, kalau boleh di persentase itu malah justru lebih dari 50% dari yang usia lebih sepuh itu. Karena memang itu dari generasi awal sejak MTA dikukuhkan oleh Pak Den Samsudin sekitar tahun 2002 itu di pagelaran alun-alun Surakarta waktu itu. Dari tahun 2002. Jadi yang mendaftar menjadi anggota Satgas yang mereka sudah senior dan sampai saat ini masih aktif juga, berarti ya tambah senior lagi berarti. Walaupun sebagian juga sudah ada yang dipanggil sama Allah, tapi mereka masih aktif. Bahkan semangat. Itu sayang awal waktu itu pas 2001 saya ikut sampai sekarang. Termasuk berarti generasi awal berarti. Nah, kemudian ini menjadi salah satu dasar begitu ya untuk digelar pendidikan latihan dasar ini gitu. Ini yang ketiga begitu ya. Yang ketiga. Kemudian untuk Diklat-Sar yang pertama, kemudian yang kedua, ini antusiasme para peserta seperti apa ini? Ya, alhamdulillah dari Diklat-Sar 1, kemudian kedua sampai yang ketiga ini, alhamdulillah udah ada yang mendaftar itu untuk ketiga ini sudah masuk 138 dan kebanyakan juga dari pemuda. Alhamdulillah ini. Walaupun ada spesialisasi yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa kan karena mungkin cabangnya itu juga baru berdiri atau karena memang pemudanya belum aktif, maka masih diizinkan untuk bisa ikut Diklat-Sar walaupun usianya agak senior gitu ya. Sekitar 40 lebih gitu toleransi, padahal di aturan kita untuk Diklat ini paling enggak itu maksimal 40 umurnya. Maksimal 40 ya. Jadi kemudian untuk dominasi peserta untuk tahun ini yang ketiga ini termasuk dari rentang usia mulai dari 17 ada. 17 ada. SMA sampai kelas 3 40 maksimal 40. Dari jumlah 100 itu. Kemudian sudah tersebar di wilayah mana saja ini? Ya, alhamdulillah ini untuk kegiatan Diklat-Sar ini dari luar Jawa, mulai Sumatera sudah banyak yang masuk. Kemudian dari Batam juga ada yang masuk. Dan luar Jawa alhamdulillah saat ini antusiasnya cukup tinggi. Selain yang di Solo Raya, Jogja, Ngawi, Semarang tadi. Kemudian untuk kepanitiaan ini seperti apa kepanitiaan Diklat-Sar? Panitia? Alhamdulillah untuk kepanitiaan untuk panitia ketua panitia langsung saat ini masih diambu komandan kita. Langsung komandan kita ini ya. Ini gimana ini? Kita ke dan bawa lagi ini. Ternyata ini masih menjadi ini ya kepanitiaan dari Diklat-Sar yang ketiga ini. Bagaimana ini
Pak Arif untuk persiapan sejauh ini? Tadi dikatakan peserta juga sudah 100-an tadi ya? Iya, 138. 138 ini masih apakah ada kemungkinan untuk dibuka lagi sampai nanti H- berapa gitu? Oke. Untuk pendaftaran nanti sampai hari H. Jadi kita buka. Kita sudah bergerilya sosialisasi baik di tingkat daerah, pusat, bahkan sampai luar Jawa. Kalaupun luar negeri ada perwakilan kita tempuh. Segala usaha kita tempuh karena ini betul. Bagian dari kader untuk masa depan. Jadi tantangan kita kan anak-anak muda masih mungkin sekolah ini harus kita sosialisasi, kita pahamkan, kita dunung-dunungkan sehingga mereka betul-betul paham bagaimana pentingnya generasi penerus ke depan. Bahkan kita sudah mulai sosialisasi juga dengan SMA MTA. SMA MTA itu kan dulu didirikan oleh Ustadz almarhum waktu itu kan sebagai generasi pelanjut Majelis Tafsir Al-Quran. Maka kemarin kami izin ke pimpinan untuk kemudian kita tindak lanjuti ke guru-guru kepala sekolah untuk kami sosialisasi di SMA MTA, dan alhamdulillah SMA MTA juga nanti mengirimkan anggotanya. Oh iya. Kan yang untuk diklat dan mungkin kuotanya kita kasih 25. Nggak tahu nanti apakah nanti tertutup 25 atau tidak, tapi alhamdulillah ini menjadi cikal bakal nanti ke depan. SMA MTA mulai dari sejak SMA MTA harus punya rasa bela, rasa handarbeni, paham tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Untuk saat ini memang untuk SMA MTA lebih dikenalkan bagaimana MTA-nya, Satgas MTA melalui Satgas MTA ya. Ya, kita nanti ke depan setelah lulus itu nanti mereka bisa melanjutkan di cabangnya masing-masing atau di tempat kuliahnya, nanti kuliah di mana atau tempat nanti bekerja, ya nanti di daerah itu mereka bisa bergabung dengan Satgas dengan bekal yang sudah ada waktu di SMA. Walaupun nanti kami juga berkoordinasi dengan pihak SMA MTA kalau memang diizinkan, selama nanti di SMA MTA itu kita kasih tugas sesuai dengan background-nya. Artinya tidak memberatkan mereka karena mereka masih sekolah, dan juga sesuai dengan mungkin apakah nanti dilibatkan di Ahad pagi mungkin bagian ikram tapi tetap pakai seragam mungkin Satgas gitu ya. Satgas gitu, ataukah mungkin karena di SMA itu juga melibatkan diri di misalkan di kajian Ahad pagi itu bagian tim bersih-bersih. Mungkin nanti formatnya mungkin nanti kita akan minta format satu slot atau mungkin satu waktu untuk mereka dikirimkan sebagai mungkin pagar betis menuju majelis atau mungkin bagian penyeberangan atau sebagai kalau di pom-pom bensin itu kan biasanya ada yang pegawai pertama itu namanya trainer, jadi mungkin mereka dijejerkan dengan Satgas yang sudah jadi. Akhirnya gitu. Nanti kan memahami Satgas itu tugasnya seperti selain kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang itu generasi milenial itu kadang-kala Satgas mau monoton, mau ngadeg tok, padahal sekarang Satgas sudah mulai metaverse-nya kan sudah mulai kemana-mana ya. Kita juga mengakomodasi dayung, lomba dayung kita akomodir, kemudian nanti ke depan ada marching band, kemudian kita sudah mengakomodir bagian cyber, internet, kemudian kita juga mulai mengakomodir banyak hal yang itu akan kita akomodir sehingga generasi-generasi MTA itu tidak aktif di luar, tapi justru nanti aktifnya di Majelis Tafsir Al-Quran ini, sehingga menguatkan yang sudah ada di inter. Artinya memang sudah berpikir jauh gitu ya, visioner gitu kan. Jadi mempersiapkan kader-kader berikutnya nanti ketika memang sudah waktunya pas, mereka juga sudah siap gitu kan. Nah ini dalam rangka itu tentunya begitu ya. Sesuai kontribusinya Mas, jadi masing-masing usia kan jangan sampai dilewatkan apa yang misalkan
kita juga sudah mulai mengenalkan Satgas Tunas, akan mulai kita hidupkan lagi. Satgas Tunas itu, kontribusi Satgas Tunas itu mungkin apa? Mungkin bagiannya ke kotak waktu sholat Id. Ini waktu SMA kontribusinya apa? Jadi jangan sampai kita sebagai generasi tua atau mungkin senior ini kurang begitu memberikan pemahaman gitu ya. Umur-umur segitu, sehingga kegiatan yang kecil itu kita biarkan lolos karena kan masing-masing usia itu punya kontribusi sesuai dengan. Kalau nanti ditunda, nanti soyan wis nyambut gawe aja. Nanti malah luput nyambut gawe nanti wis punya anak istri. Nanti soalnya pensiun, akhirnya malah nanti itu kontribusi ke Majelis Tafsir Al-Quran terhadap Islam itu belum semua. Maka ini tergantung kita sebagai yang sudah di Satgas atau di MTA itu untuk memberi kepahaman kepada mereka. Tapi tantangannya itu. Iya, alhamdulillah. Tadi ada tambahan dari Satgas Iya, tadi mau menambahkan tentang Satgas Tunas. Satgas Tunas. Jadi memang Jadi ini mulai dimunculkan gitu ya, tentang Satgas Tunas. Artinya ketika generasi ini ada, ini untuk yang tua-tua ini kan termasuk bahagia gitu ya. Nah, artinya ketika ini ada bibit-bibit berikutnya. Karena mereka nanti akan melanjutkan gitu ya. Betul. Kalau nanti kita berdiam diri, berpuas diri dengan kondisi yang bagus, senior-senior ini, tapi ternyata di bawah wah ini plong nanti tadi dikatakan Ustaz Arif tadi, wah ini bahaya nanti luput itu tadi gitu ya. Baik, Ustaz Arif, Ustaz Wahyudi, kita rehat dulu ya untuk kegiatan pagi hari ini, dialog kita. Dan nanti Anda silahkan untuk yang pengen mendaftar begitu ya, para pendengar semuanya, nanti syaratnya apa, harus dipenuhi apa begitu. Nah nanti kita akan bedah di sesi berikutnya pendengar. Jangan kemana-mana, kita rehat dulu. Masih di Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Masih dengan narasumber kami dari Satgas MTA. Ini ada Komandan Satgas MTA Ustadz Muhammad Arif Wibowo SSI, dan ada Sekretaris 2 Satgas MTA Ustadz Wahyudi. Masih standby ya Ustadz? Muhammad Arif masih standby ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi nih Ustadz tentang tadi sedikit banyak ya tentang bagaimana tugas dan fungsi Satgas. Kemudian ya memang ini sangat dibutuhkan begitu ya untuk keberlangsungan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Apalagi rentang untuk rekrutmen ini kan ya, rekrutmen tadi kan antara 1, 2 kemudian yang 3 ini sebelumnya kan cukup lama ini saja untuk rekrutmen gitu ya, jauh, dan ini memang dibutuhkan. Dan ini diagendakan bagaimana ini Ustaz? Setiap tahun kah atau bagaimana ini? Untuk tahap awal ini kita adakan tiap tahun dulu. Tiap tahun ya. Karena melihat rentangnya dari dulu dikukuhkan tahun 2002 sampai sekarang kan bapak-bapak kita udah senior umurnya udah 70 ada 65 dan masih aktif. Nah, makanya kalau dari itu kan misalnya kita diseberangkan dengan kiai sepuh kan ya gimana gitu. Maka dengan itu kita berusaha tiap tahun kita adakan untuk rekrutmen yang masih muda-muda gitu. Dan ini sangat dibutuhkan, dan ini nanti tahun depan insya Allah juga digelar lagi. Insya Allah kita adakan untuk tahun depan. Rentang berapa sampai tahun ke berapa nanti? Kita nanti musyawarah lagi. Musyawarah lagi nih Ustaz Arif ya, nanti masih membutuhkan musyawarah lagi. Tahun depan lagi nanti apakah nanti akan langsung terus begitu atau bagaimana nanti ya? Kemudian untuk mengikuti Diklatsar yang ketiga ini, bagaimana ini untuk syarat-syarat yang dibutuhkan ini? Untuk syarat-syaratnya ya paling utama ini warga Majelis Tafsir Al-Quran. Satu harus ya, wajib ini wajib warga Majelis Tafsir Al-Quran yang nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Bapak Pengurus entah cabang atau perwakilan kan. Dari perwakilan sehat jasmani dan rohani kan. Ya tentunya nanti dengan melengkapkan identitas KTP itu, soalnya nanti kan untuk mengeluarkan sertifikat untuk
diklat ini kan biar sesuai antara Biar nama sesuai. KTP. Ya itu. Oke. Kemudian usianya kita ambil maksimal ya 40. Maksimal ini Ya, 40 ya. maksimal terkecuali ada Oh, ada yang kecualinya. luar Jawa. Gitu. Karena dari Iya, yang iya, luar iya. Jawa memang baru cabang, ada yang baru berdiri. Ya rintisan, rintisan. gitu ya. Jadi ada spesialisasi Ya, yang ya. ada di luar Jawa minimal dada maksimalnya ya mungkin ya 40 lebih sedikit lah. Iya, gitu. 40 lebih sedikit. Atau mungkin yang pengen melihat, nah ini di layar ada kalau yang menyimak YouTube ya. Iya. Yang menyimak YouTube, nah ini ada di layarnya gitu ya. Ada warga Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian Syed Jasmani Rohani, usia maksimal 40 Ya. untuk di wilayah Solo Raya dan sekitarnya begitu ya. Yang wilayah Jawa Tengah dan sebagainya. Kalau yang spesial 40 lebih sedikit Yang luar Jawa. yang luar Jawa ya, Iya. yang luar Jawa begitu. Kemudian memiliki rasa bela dan memiliki, ini gimana maksudnya? Ya, maksudnya mereka loyal dalam Loyal kegiatan ya. majelis ya. Kegiatan lain misalnya piket majelis ya Enteng, enteng, ringan kan gitu. Kemudian ada kegiatan di pusat misalnya ada kegiatan TMMD ya ringan, ikut gitu kan, nanti itu yang kita butuhkan nanti untuk biar ada rasa belanya terhadap majelis nanti. Ya. Kemudian untuk pendaftaran ini mulai kapan sampai kapan? Tadi dikatakan Ustadz Muhammad Arif sampai hari H tadi. Nggih. Boleh ya? Untuk pendaftaran kita sudah mulai. Mulai ini, kita mulai saat ini sudah masuk 138 kurang lebihnya. Kemudian sampai nanti ya kita lihat kuotanya. Kalau sampai H-3 kalau sekiranya sudah kuota itu memenuhi cukup ya nanti kita tutup, nanti kita buka lagi tahun depan kan. Targetnya berapa peserta? Ya paling tidak sampai 200. 200 ya. Kemudian pelaksanaan ini kapan ini? Untuk pelaksanaan nanti tanggal 4 sampai 10 Agustus nanti. 4 sampai 10 Agustus. Ya masih ada sekitar 1 bulan kurang lah ya. Kurang lebihnya 1 bulan berarti. Masih ada kesempatan. Kemudian untuk mendaftarkannya melalui siapa? Langsung ke panitia atau bagaimana ini? Untuk pendaftaran itu bisa diakomodir dulu dari Satgas Perwakilan. Gimana Satgas Perwakilan disampaikan ke kami Wahyudi atau Mas Seto. Gitu. Nanti baru kita rekap. Gitu. Jadi itu. Karena nanti dibutuhkan sekalian ukuran kaosnya apa kan nanti untuk diklat kan mendapatkan itu, fasilitas kaos, seragam, celana kan gitu nanti. Gitu. Celana, kaos, kemudian perlengkapan itu lah untuk Satgas itu. pengaturnya gitu. Kemudian untuk ada syarat administratifnya ini apa yang dibutuhkan selain tadi syarat-syarat warga dan sebagainya? Yang jelas itu untuk pendaftarannya juga itu nanti kita ada biaya untuk operasional. Untuk pendaftaran itu 1 juta. 1 juta per orang. Per orang. Per orang 1 juta itu. Karena memang mendapatkan tadi ya fasilitas-fasilitasnya kaos kan, dan sebagainya itu. Untuk kebutuhan makan kan sudah tercover dari itu semua, kebutuhan makan, kemudian sertifikat, kaos, seragam, ya itu sudah nanti insya Allah tercukupi lah untuk itu. Insya Allah. Dan nanti masih kerjasama dengan Brigif 413 ya, Brimoro ya. Dan tahun sebelumnya kemarin juga di situ gitu ya. Nah, kemudian kita coba ke Komandan Arifin dulu. Ustadz, ini adalah Satgas tentang Diklatsar ini ada kaitannya juga dengan bela negara tahun 2024. Ini bagaimana Ustadz Arif untuk memahamkan ke saudara kita semuanya? Ini kan apa itu Satgas kita kan perlu kita kenalkan apa itu dari misi dan visi tadi. Misi dan visi Satgas yaitu bela mengawal dan juga tetap tegaknya NKRI. Jadi kita sisipkan materi-materi bela negara. Di samping itu kan ini program yang menjadi pemerintah apalagi ini menjelang Hari Kemerdekaan RI biasanya kan lagi angkat-angkatnya bela negara, maka ini sekaligus kita agendakan, kita sisipkan judulnya di Klatsar itu bela negara. Tapi kalau tahun-tahun kemarin kan bela negara kan judulnya kan tidak kita tambahkan, tapi sebenarnya materi-materi bela negara itu sudah disampaikan lewat Kodim maupun lewat
batalion Yonif Infanteri itu 413. Tapi karena ini biar momennya dan daya jualnya di luar itu lebih gereng lagi, makanya ini kita tambahkan bela negara. Tapi materi ini sebenarnya sudah kita dapatkan sejak diklat pertama. Oh gitu. Jadi memang materi-materi itu juga disampaikan ya pada saat bahkan kita sudah dikontak sama Kemenhan itu, terutama untuk wilayah Sumatera itu Satgas MTA untuk dikumpulkan supaya nanti dari Kemenhan pusat itu bisa memberikan materi bela negara. Tapi belum kita konfirmasi karena kita belum ada agenda ke sana. Termasuk beberapa waktu yang lalu ini juga ada semacam diklat gitu ya yang ada di wilayah Jambi kalau nggak salah itu ya saja. Itu nanti akan menjadi agenda ke depan. Jadi karena sementara ini memang dari luar Jawa kita minta untuk mengirimkan peserta diklat itu ke pusat ya, karena nanti kan dia kembali ke daerahnya kemudian mengembangkan ilmu yang didapatnya untuk ditularkan ke satgas-satgas yang di daerah. Tapi setelah kita mengamati undangan yang kita hadiri di Sumatera kemarin, jadi kita mungkin ke depan Sumatera itu entah nanti kapan, mungkin dalam waktu 5-10 tahun kemungkinan untuk Sumatera itu tidak perlu mengirimkan diklat di pusat. Jadi kita akan melakukan diklat atau mungkin latihan gabungan, nanti akan kita hubungkan dengan Kodam atau Kodim di wilayah itu. Di samping itu nanti formatnya kita tidak hanya Satgas, mungkin dengan elemen lain, dengan elemen SAR. Kemarin itu dengan gabungan dengan elemen SAR. Nah, kenapa seperti itu? Karena di luar Jawa itu kondisi kuantitas elemennya baik SAR, Satgas, mungkin Bankom itu masih sedikit lah. Jadi kalau tidak kita gabungkan aja atau mungkin hanya Satgas saja itu mungkin tidak efisien. Kadang-kala jumlahnya Satgasnya mungkin 10, mungkin Satgasnya loro. Kalau dipisah itu kan nggak nyambung. Jadi kalau misalkan SAR-nya 2 kemudian mau kegiatannya tidak dijadikan satu, itu nanti kalau misalkan 2 orang dari Sumatera paling ujung sana, misalnya dari Aceh, kemudian lokasi diklat di Riau, 2 orang masa suruh berangkat sendiri, artinya kan harus untuk efisiensi tenaga, biaya dan istilahnya kekompakan juga. Artinya dijadikan satu, nanti dari pusat atau mengirimkan pendamping dari pusat, kemudian mendatangkan instruktur dari wilayah tersebut, entah dari TNI atau dari Basarnas, atau mungkin kalau dari elemen lain bisa dikirimkan instruktur dari pusat. Nah, makanya nanti ke depan itu kita juga akan mendirikan, karena kan kita kan tidak hanya terpaku pada Yonif yang sekarang ya, mengirimkan, tapi kita juga nanti ke depan punya pusdiklat sendiri, pusat diklat Satgas sendiri. Dengan kalau masalah instruktur itu kita sudah punya banyak ya. Tinggal kita kesiapannya saja. Kita sudah banyak yang mampu bagaimana, apalagi materi-materi Satgas itu tidak hanya tugasnya tidak hanya setelah kita pelajari itu memang Satgas kita harus dibekali kapasitas yang banyak sekali. Hanya kalau tugas tanggung jawabnya masalah pengamanan, teknik pengamanan itu juga ternyata variatif. Jadi ada pengamanan ring 1, 2, 3, 4, kemudian model evakuasinya bagian itu juga banyak sekali, dan kita sudah mendapatkan materi yang sekelas mungkin pejabat atau PVIP itu kita sudah mendapatkan. Nah, nanti tinggal dikembangkan. Tugas Satgas tidak hanya pengamanan, mungkin nanti bagaimana untuk mungkin di lapangan, mungkin materi bagaimana bertahan hidup di hutan atau mungkin di lokasi-lokasi penugasan lah, bagaimana membentuk seseorang itu menjadi berani dan sebagainya. Itu kan media-medianya itu kan banyak sekali yang memang harus kita kupas lagi ke depan. Betul. Jadi memang impiannya gitu, nanti di Satgas itu punya pusdiklat tadi ya. Ini akan bagus sekali begitu ya, secara
berkala begitu, secara berkala rekrutmen akan bisa dilakukan tentunya begitu, dan kader-kader penerus ini nanti juga akan semakin tumbuh banyak gitu di berbagai wilayah tentunya. Luar biasa sekali, dan wah ini tidak terasa ini harus berakhir ini, tapi yang mungkin menjadi penekanan akhir ini dan bawa dulu tentang Diklasar yang ketiga dan bela negara 2024 yang nanti akan digelar pada bulan Agustus ini. Apa ini Ustadz yang pengen dipesankan untuk para pendengar semuanya? Oke, saya mengajak kepada generasi muda yang ada di MTA, warga MTA, untuk mari bergabung melalui diklat ini, karena diklat ini sebagai sarana, sebagai jalur kita untuk membela Islam melalui media MTA, melalui Satgas MTA, dengan sebagai kader-kader pelanjut dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, kalau tidak disiapkan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Gitu. Betul sekali. Kemudian sebelum ke Ustadz Wahyudi, ini ada komen yang ada di YouTube ternyata. Kita baca dulu ini saja dari Novit R7 Klaten hadir gitu ya. Kemudian ada Lendah Dwi Wahyono nyimak. Kemudian ada Pak Purwanto Nganjuk hadir Om Yud. Kemudian Pak Eko Arianto, Ustadz Arif Wibowo tadi menyebut bahwa SMA MTA didirikan oleh Ustadz almarhum. Lebih tepatnya lagi adalah Ustadz Abdullah Tufail Saputra almarhum. Oh iya, ada koreksi Nesan. Betul sekali gitu ya. Baik, ada komen tadi. Kemudian yang terakhir, Ustadz Wahyudi, apa yang pengen dipesankan ini dengan adanya Diklasar yang nanti akan digelar gitu? Kami ingin mengajak kepada seluruh elemen yang ada di MTA, khususnya dari pemuda. Mari kita gunakan umur kita yang masih muda ini, kita gunakan untuk ambil bagian untuk jihad fisabilillah. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari sehingga kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita ambil bagian menurut kemampuan kita, khususnya kami mengajak di kesatgasan ini. Terima kasih ini Ustadz Wahyudi, dan juga waktunya Ustadz Muhammad Arif Wibowo SSI, Komandan Satgas MTA. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kader-kader Satgas mudah-mudahan juga akan semakin berkembang begitu ya, semakin bertambah, sehingga kegiatan-kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran dapat terbackup dengan baik di berbagai wilayah yang ada, seluruh Nusantara tentu gitu. Selamat beraktivitas kembali nih Ustadz Arif ya di pagi hari ini. Terima kasih waktunya sekali lagi, dan Ustadz Wahyudi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhirnya kami undur diri. Ada produser Irwan Firman, Switzerman Anofika Akbar, dan Samif Taufidos undur diri. Kebenaran yang tak dikelola dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio